Bersiap. Beri salam. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda sekalian? Baik, sehat ya semuanya. Sudah sarapan semuanya? Belum ya? Wah, dan saat ini kalian semua sudah ada di kelas ini, ya mungkin dalam posisi masih mengantuk, tapi Bapak berikan apresiasi, kalian bisa hadir dengan tepat waktu, seperti itu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Silahkan, Daryl. Oke, baik. Pak Fian dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa menurut keyakinan dan kepercayaan. Mari kita. Amin. Baik, terima kasih, Daryl. Sebelum Bapak mulai kegiatan hari ini, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kita pada pagi hari ini. Dari yang pertama, Naomi, apakah hadir? Hadir ya, baik. Reiko? Hadir. Lavina? Hadir. Samuel? Samuel juga hadir. Naila? Owen? Kemudian Brian? Dailan? Hadir. Kemudian ada Daryl? Hadir, Pak. Matthew? Yeslin? Dan Arianto. Kemudian ada Joshua, David, Santana, dan Clara. Ya, berarti hadir semua ya untuk pembelajaran hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang lembaga jasa keuangan bank. Nah, sebelum Bapak masuk ke dalam materi lembaga jasa keuangan bank, masih ingat nggak apa yang kita pelajari seminggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Pelaku apa? Boleh angkat tangan? Siapa tadi? Reiko ya? Oh, Naomi atau Reiko? Hah? Apa? Ayo. Pelaku ekonomi, betul ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pelaku-pelaku ekonomi. Ada yang masih ingat? Ada berapa pelaku ekonomi? Ada 4, betul sekali. Apa yang pertama? Siapa yang? Rumah tangga produsen, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah tangga konsumen. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, Luar negeri. Masyarakat luar negeri, betul ya. Dari keempat pelaku ekonomi itu semuanya saling berhubungan, saling berinteraksi dan berkaitan. Yang pasti di dalam ilmu ekonomi terdapat yang namanya transaksi, ya. Dan transaksi yang dilakukan pasti tidak hanya transaksi yang membutuhkan nominal atau uang yang kecil, tetapi juga membutuhkan nominal yang besar. Oleh sebab itu, kita perlu yang namanya lembaga jasa keuangan, yaitu tentang bank. Seperti itu. Jadi, itu kaitannya antara materi hari ini dengan materi Bapak yang sebelumnya, yaitu tentang pelaku ekonomi. Seperti itu. Ya, baik, Bapak masuk ke dalam pendahuluan terlebih dahulu. Nah, kita akan menyanyikan terlebih dahulu Garuda Pancasila. Mari kita semuanya berdiri dan kita nyanyikan supaya bisa lebih bersemangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu,
patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Nah, ini tadi yang sudah Bapak ulas ya, bahwa dalam kegiatan ekonomi itu terdapat transaksi yang besar, kadang nominalnya tidak sedikit, sehingga diperlukan lembaga jasa keuangan seperti perbankan yang akan memudahkan kita dalam melakukan transaksi seperti itu, baik rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, negara, maupun dengan masyarakat luar negeri. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai. Yang pertama adalah melalui pengamatan video Bank Indonesia. Ini nanti Bapak putarkan video terkait dengan sejarah Bank Indonesia yang isinya tentang alat pembayaran serta dengan bank sentral. Peserta didik atau kita semua dapat membandingkan masing-masing peran bank dengan tepat. Jadi walaupun sama namanya yaitu bank, tetapi setiap bank ternyata punya fungsi dan peran yang berbeda. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah melihat gambar. Setelah itu nanti kita semua dapat mengkategorikan produk dan layanan bank dengan benar. Nah, produk-produk perbankan ada banyak macamnya. Nah, kita bisa melihat produk apakah yang cocok dengan kebutuhan kita. Maka kita harus dapat untuk melakukan kategori produk, ya, memilih produk mana yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang ketiga, kita semua peserta didik dapat membuat hasil penelusuran informasi mengenai fungsi, sistem, dan produk bank dengan baik. Ya, karena ternyata walaupun namanya sama, lembaga keuangan perbankan, ternyata setiap bank punya jenis dan fungsi dan prinsip yang berbeda-beda. Seperti itu. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, ini garis besarnya Bapak tampilkan ya. Nah, lembaga jasa keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank, dan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Nah, yang pertama kita bahas adalah lembaga jasa keuangan yang bank atau yang perbankan. Nah, kalau lembaga jasa keuangan bukan bank, ada banyak macamnya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar depan, ya, ada asuransi, kemudian ada otoritas jasa keuangan, ada koperasi, ada lembaga pembiayaan atau leasing, kemudian ada pegadaian, ada dana pensiun, dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Itulah lembaga jasa keuangan yang bukan perbankan. Nah, tapi pada kesempatan hari ini, kita akan membahas yang bank terlebih dahulu. Baru setelah selesai 2 kali pertemuan, kita akan membahas tentang lembaga keuangan bukan bank. Nah, kita tonton video berikut ini. Pria yang berprofesi sebagai guru sekolah di SD Negeri 7 Wetan Solo ini harus merelakan uang tabungannya yang rusak dimakan raya. Ironisnya, uang tabungan ini sejatinya akan digunakan untuk pergi ke tanah suci. Terlihat sangat menarik di wajah samping saat mengumpulkan uang di dalam kardus yang telah dijual tersebut. Uang ini merupakan hasil tabungan samping yang dikumpulkannya dari hasil berdagang di kantin sekolah selama 2,5 tahun. Mengaku dia menyisihkan Rp100.000 setiap harinya yang kemudian disimpannya dalam kardus dan diletakkan di parit sekolah. Di sini dan aku akan belajar pertamanya kan untuk apa ini perjalanan yang ini akan membuat Dia tersebut suami dan juga istrinya tersebut ke Bank Indonesia cabang Solo. Ia pun sudah diberikan penjelasan dari pihak bank
bahwa uang yang bisa menjadi ganti dengan syarat diluasan uang yang tersisa yang dimaksud dengan 2/3 bagian dari ukuran aslinya. Tidak hilang akal, Sami dan juga istrinya lalu mencoba menarik kembali uang tersebut agar dapat ditukar dengan uang yang baru. Ya, itu harus memiliki ukuran minimal 2/3 dari ukuran. Kenapa 2/3? Ya kalau ukurannya separuh diganti dipotong jadi 2. Jadi harus 2/3 supaya tidak boros. Belajar dari kejadian Sami ini, Bank Indonesia pun mengimbau kepada masyarakat agar mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank agar keamanannya terjamin. Ya, pernah dengar kisah tentang Bapak Samin ini? Pernah belum? Belum ya. Jadi beliau ini memiliki tujuan yang mulia. Beliau mengumpulkan uang untuk bisa beribadah ke Tanah Suci. Setelah beberapa tahun mengumpulkan uang, uangnya terkumpul senilai berapa tadi? 50 juta. Tapi begitu dicek, dibuka tabungannya, celengannya, ternyata uangnya sudah dimakan rayap, sudah rusak. Kira-kira sedih nggak ketika kalian mengalami hal tersebut atau ada keluarga kalian mengalami hal tersebut? Sedih nggak? Ya pasti sedih lah Pak. Kan sekarang cari uang itu susah. Ya. Nah sekarang bisa kalian lihat di dalam LKPD kalian, ya di halaman 10, ya. Nah di situ ada 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, apakah kamu ingin bernasib seperti orang yang ada di dalam video tadi? Nah, tadi pasti jelas ya jawabannya tidak, Pak. Ya, sangat sedih sekali ketika kehilangan 50 juta rupiah. Kehilangan 100.000 atau 50.000 saja rasanya sudah nyesek di hati, apalagi ini 50 juta. Ya, pasti tidak ada yang ingin bernasib seperti Bapak Samin yang ada di dalam video tadi. Nah, pertanyaan nomor 2, bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan uang, terutama dalam jumlah banyak? Lembaga jasa keuangan manakah yang harus kita pilih agar uang yang kita simpan tetap aman? Nah, silakan boleh dituliskan terlebih dahulu, ya. Nanti Bapak akan tunjuk ya beberapa orang untuk men-sharingkan hasil dari jawaban yang sudah dituliskan, dikerjakan, seperti itu. Ya, silakan dijawab pertanyaannya. Ya, ada 3 pertanyaan yang tidak sulit, ya, tidak sulit. Silakan boleh dituliskan jawabannya terlebih dahulu. Ada yang tidak bawa pulpen? Bawa? Ya. Atau kalau nggak bawa pulpen bisa dituliskan jawabannya di laptopnya, ya nanti disimpan, begitu sampai rumah bisa disalin ke dalam LKPD-nya. Silahkan dituliskan terlebih dahulu. Arianto sepertinya berpikir keras ini. Kayaknya uangnya banyak, sehingga harus berhati-hati dalam menyimpan uangnya. Betul ya Arianto ya? Harus disimpan di tempat yang aman. Nah, menurut kalian tempat yang aman itu di mana? Ya, bagaimana cara menyimpan di tempat yang aman? Ya, bank bisa, atau selain bank kamu bisa menyimpan di mana? Bisa, boleh, ya. Boleh, nggak apa-apa, ya. Boleh disebutkan namanya. Vina, gimana? Sudah? Oke. Ada yang belum selesai? Sudah ya, baik. Nah, kita mau lihat nih masing-masing jawabannya ya. Biar semuanya aktif, semuanya berbicara, Bapak pakai spin wheel supaya adil ya. Orangnya tidak itu-itu saja yang menjawab pertanyaan. Siap ya? Bapak pencet nih. 1, 2,
3. Bapak pencet nih spin wheel-nya. Siapakah? Dailan, ya. Silakan Dailan untuk menjawab 3 pertanyaan. Nomor 1, mau nggak Dailan bernasib seperti Bapak Samin dalam video tadi? Ya, tidak mau, ya. Betul, tidak mau. Lalu yang kedua, gimana caranya supaya dapat menyimpan uang yang tepat, ya, terutama dalam jumlah yang banyak? Menabung dalam celengan. Wah, luar biasa sekali. Ya, nanti setelah celengannya berat, beli satu lagi. Bukan celengannya dipecah ya. Tidak ya. Wah, kalau Dailan menyimpan di celengan. Kalau selain di celengan, Anda nggak pilihan lembaga keuangan yang Dailan pilih untuk menyimpan uangnya? Nomor 3 belum tahu ya. Berarti baru di celengan kalau Dailan ya. Salah nggak menyimpan di celengan? Enggak ya, tidak salah ya. Baik, kita cari jawaban yang berikutnya. Ya, berikutnya, orang berikutnya. Siapa yang menjawab pertanyaan? Oh ya, Joshua. Silakan Joshua. Nomor 1 tidak mau ya, karena uang adalah berharga, ada nilainya. Betul. Cara yang tepat untuk menyimpan uang bagaimana? Saya sih simpan di brankas, Pak. Simpan di brankas. Oh ya, betul. Brankas itu aman dari ini ya. Aman dari tikus, aman dari kebakaran, banjir dan lain sebagainya ya. Ya, betul. Kalau ada pencurian pun ada kodenya ya, tidak bisa langsung dibongkar. Betul sekali ya. Yang ketiga? Sih saya belinya lembaga jasa perbankan. Perbankan ya. Ada bank yang sudah kamu miliki? Akun rekeningnya atau tabungannya? Oh, masih digabung sama orang tua. Oke, baik. Terima kasih, Joshua. Ya, Bapak cari jawaban yang lain lagi ya. Menarik ya, tadi celengan, yang kedua brankas, nah yang ketiga simpan di mana lagi nih? Bapak belum menemukan jawaban di bawah bantal ya. Joshua lagi. Kok Joshua lagi? Ya, kita cari yang lainnya ya. Bapak remove ya, biar nggak Joshua lagi ya. Oh ya, Dailan belum di remove ya tadi, betul. Owen, ya, Owen silakan, Owen. Nomor 1, apakah kamu ingin bernasib seperti dengan Bapak Samin? Tidak, ya. Yang kedua, bagaimana cara yang tepat? Simpan di dalam bank, ya. Bank apa? Owen sudah punya pilihan atau sudah punya rekening atas nama pribadi? Belum ada ya. Oke, baik. Karena masih bergabung dengan orang tua, sama kayak Joshua tadi ya. Oke, baik. Dari tadi ini ya, yang cowok-cowok ya, cewek belum ya. Coba satu lagi deh, mudah-mudahan yang perempuan ya, yang terpilih. Oh ya, betul ya. Ini udah Bapak atur ini, ngikutin perkataan Bapak. Yo, Naomi. Mau nggak bernasib seperti dengan Pak Samin? Nggak mau, ya. Di mana Naomi menyimpan uang, terutama dalam jumlah yang banyak? Di bank. Naomi punya akun atau rekening bank? Nggak ada. Apa? Bareng orang tua. Wah, ternyata rata-rata masih bareng orang tua ya. Kenapa masih bareng dengan orang tua? Oh, belum bisa dipercaya dengan uang ya. Wah, bisa juga. Alasan lain mungkin? Berarti orang tuanya nggak percaya ya. Wah, anak saya ini kalau dikasih uang nanti takutnya digunakan dengan sembarangan gitu ya. Alasan lain apa kira-kira? Reko punya rekening bank? Nggak ada. Ada yang punya rekening bank? Angkat tangan. Wah, ada beberapa. Clara rekening bank apa? Bank BCA. Terus David?
Permata. Kalau Vina? BCA. Terus siapa lagi? Daryl? BCA. Wah, BCA ya ternyata jadi pilihan favorit. Kenapa BCA menjadi pilihan favorit? Pelayanannya mudah. Pelayanannya mudah. Sangat membantu dalam transaksi sehari-hari. Emang digunakan untuk apa dalam transaksi sehari-hari? Untuk membeli kopi. Ya, hobinya minum kopi ya. Oke. Kalau Vina digunakan untuk apa? Untuk belanja. Membeli makan. Dengan apa? Pembayarannya. Tunai atau non-tunai? Oh, pakainya BCA Mobile. Ya, berarti tinggal virtual account-nya atau tinggal scan ya melalui QRIS. Betul ya? Oke, baik. Nah, yang lainnya yang belum punya akun bank, nggak apa-apa. Nah, mumpung libur, ya kan, kalian bisa berkunjung ke bank, tanya-tanya, di bank ini bisa apa saja? Apakah bisa membuka rekening atau belum? Ya, apalagi usianya belum 17 tahun. Nah, biasanya bank punya program atau produk untuk pelajar, seperti itu. Ya, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, sebenarnya video yang Bapak tayangkan itu ada 3. Ya, yang kedua adalah kasus Indra Kents. Ya, Indra Kents, di mana masyarakat banyak menitipkan uangnya lewat platform tertentu, ya kan? Mungkin karena terpancing dengan gayanya yang apa? Yang murah banget, ya, flexing, pamer harta. Banyak masyarakat yang tertarik menitipkan uangnya, tapi ternyata pada akhirnya adalah penipuan. Lalu yang ketiga ada banyak nasabah yang melakukan protes kepada salah satu perusahaan asuransi karena uangnya ternyata tidak bisa dicairkan. Ya, jadi perlu kehati-hatian dalam memilih lembaga keuangan yang tepat untuk menitipkan uang kita. Jangan sampai kita mengalami nasib seperti ketiga video yang sudah Bapak tampilkan seperti itu. Nah, 2 video lagi bisa ditonton sendiri seperti itu. Nah, tadi Bapak sudah menanyakan ya bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa dari kita yang sudah menggunakan jasa keuangan bank. Ya, ternyata bank itu macam-macam. Ada Bank Indonesia, ada Bank BCA. Nah, Bank BCA ini disebutnya sebagai bank umum. Ya, lalu ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Nah, inilah jenis-jenis bank yang ada di dalam keseharian kita, di sekitar kita, dan memiliki fungsi serta peran yang berbeda di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang menabung di Bank Indonesia di sini? Ada? Santana menabung di Bank Indonesia? Enggak. Bisa enggak kira-kira menabung di Bank Indonesia? Bisa enggak? Ayo. Bisa enggak Vina menabung di Bank Indonesia? Enggak. Samuel menabung di Bank Indonesia enggak? Enggak ya. Kenapa enggak menabung di Bank Indonesia? Ya. Nah, kita nggak bisa menabung di Bank BCA. Di Bank Indonesia. Kebalik ya. Kita nggak bisa menabung di Bank Indonesia, tapi kita bisa menabung di Bank BCA dan di Bank BPR. Nah, antara Bank BCA dengan BPR itu punya produk yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kenapa kita nggak bisa menabung di Bank Indonesia? Mari kita simak video ini, ya. Kita saksikan video ini.
ngasih uang. Ada berapa juta rupiah, Ruth? Boleh dong, traktir aku. Uang apa itu? Sepertinya aku baru melihatnya. Oh, semua ini uang lama yang hanya berlaku di zaman dulu. Jadi tidak bisa digunakan lagi untuk jajan. Kalau tidak bisa digunakan lagi, untuk apa disimpan-simpan, Ruth? Bahkan disimpannya di tempat khusus pula. Ini semua peninggalan kakek dan nenekku. Uang-uang ini disimpan di tempat khusus karena masing-masing punya cerita. Kalian mau tahu? Mau. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan tentang uang? Salah satu fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Misalnya, ketika kita ingin membeli sesuatu, kita menukarnya dengan uang, bukan? Kalau itu sih kami sudah tahu. Tapi di zaman dahulu, apabila orang memerlukan suatu barang, ia harus membuat atau mencarinya sendiri. Belum ada warung atau toko yang menjual berbagai macam barang seperti sekarang ini. Lalu, bagaimana kalau seseorang ingin memiliki suatu barang, tetapi ia tidak dapat membuatnya sendiri? Wah, pertanyaanmu bagus, Ras. Dia akan berupaya mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya itu dengan cara menukar barang miliknya dengan barang milik orang lain yang dia butuhkan. Cara ini disebut barter. Aku kok belum mengerti ya. Makanya, doyan makan seperti aku dong, Dok, supaya lebih cerdas. Misalnya begini, Pak Demang sedang memerlukan sapi, maka ia akan mencari pemilik sapi yang mau menukarkan sapinya dengan barang milik Pak Demang. Misalnya ditukar dengan 1 karung. Wah, kalau aku punya sapi, aku tidak mau menukarnya dengan sekarung bawang putih. Kan tidak bisa dimakan. Lebih baik kutukar saja dengan sekarung makanan. Kan kenyang tuh. Kamu, Ron, lagi-lagi makanan. Oh iya, bagaimana kalau keinginan mereka berbeda? Misalnya, Pak Demang ingin memiliki seekor sapi, tetapi si pemilik sapi menolak karena ia tidak memerlukan bawang putih. Wah, kamu cerdas sekali, Laras. Tadi maksudku juga begitu. Nah, disitulah masalahnya. Karena cara barter tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan seseorang, maka akhirnya cara barter ditinggalkan. Kemudian, masyarakat mulai menggunakan alat tukar berupa benda-benda tertentu yang bisa diterima atau dianggap bernilai tinggi. Misalnya, oh, aku mengerti. Misalnya ditukar dengan perhiasan, senjata, atau barang-barang kebutuhan pokok seperti garam dan bahan pokok lainnya. Iya kan, Ruth? Nah, itu betul, Laras. Tetapi bagaimana kalau benda yang hendak ditukarkan nilainya tidak sama? Misalnya, kalau emas ditukar dengan semangkuk bakso. Iya, Ruth. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ya, tidak akan terjadi pertukaran. Karena itulah kemudian manusia mencari jalan keluarnya. Mereka mulai menggunakan uang logam sebagai alat tukar. Logam yang paling banyak digunakan adalah emas dan perak. Karena selain mempunyai nilai tinggi, logam juga tidak mudah rusak. Tapi jika seseorang membawa uang logam yang cukup banyak, tentunya jadi sangat repot dong, berat. Perlu uang besar dan tenaga pengangkut yang banyak. Aha, aku jadi mengerti. Karena alasan itu kan, manusia kemudian juga mencetak uang kertas. Tepat sekali. Selain karena bobotnya lebih berat, persediaan logam juga terbatas. Maka dibuatlah uang dalam bentuk lain, yaitu uang kertas. Selain lebih ringan, uang kertas juga tipis, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Wah, enak juga kalau aku hidup di zaman dulu. Kalau mau makanan yang enak, tinggal membuat uang saja dari logam atau dari kertas. Tidak begitu, Ron. Pembuatan uang tidak bisa dilakukan seenaknya. Ada peraturan yang khusus mengatur tentang hal itu. Setiap negara pasti akan menetapkan lembaga tertentu
yang diperbolehkan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas atau uang logam sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Kalau di Indonesia, lembaga seperti itu apa namanya, Ru? Namanya Bank Indonesia, yang merupakan Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah sebagai alat tukar yang sah di Indonesia. Bank Indonesia juga berwenang menetapkan macam, harga, dan ciri uang serta bahan yang digunakan. Yang mencetak uang tersebut? Oh, bukan. Yang mencetak uang adalah perusahaan percetakan uang berdasarkan pesanan Bank Indonesia. Wah, kalau begitu pamanku bisa dong mendapat pesanan mencetak uang dari Bank Indonesia. Pamanku kan punya percetakan, biasa mencetak buku pelajaran sekolah. Mencetak uang persyaratannya lebih sulit daripada mencetak buku, Ron. Apa maksudnya persyaratannya lebih sulit, Rum? Uang harus dicetak dengan menggunakan bahan khusus serta dengan ciri-ciri khusus. Tujuannya antara lain agar uang tidak mudah dipalsukan. Rum, kamu tadi menyebut bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Oh iya, aku juga tadi mau tanya. Bank sentral itu apa sih? Bagaimana kalau cerita tentang bank sentralnya di pantai saja? Setuju! Nah, ini sejarah bank sentral ya. Teman-teman, ayo kita berlomba. Siapa yang bisa sampai ke pelabuhan lebih dahulu akan aku beri hadiah. Hadiahnya apa, Ruby? Mie ayam atau sate ayam? Oh, kamu Ron, makanan terus yang dipikirkan. Hadiahnya 1 keping uang logam kuno. Asik! Oke deh, aku yang hitung ya. Perlombaan dimulai pada hitungan kelima. Siap, 1, 2, 5. Rodi curang. Awas ya, aku susul kamu. Aku menang. Tidak bisa, kamu curang. Pokoknya perlombaan harus diulang. Teman-teman, lihat kapal-kapal itu. Dahulu, para pedagang dari Asia Barat berlayar ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah dan menjualnya ke pedagang Eropa. Namun, ketika terjadi perang di Eropa, jalur perdagangan di Laut Tengah tertutup. Sehingga para pedagang Eropa kesulitan memperoleh rempah-rempah. Akhirnya, mereka berusaha berlayar sendiri langsung ke tempat menghasil rempah-rempah. Pada abad ke-16, melalui perjalanan laut yang cukup lama, bangsa Eropa akhirnya menemukan kepulauan Nusantara yang kaya sekali akan rempah-rempah. Bangsa Belanda juga tidak ketinggalan datang ke Nusantara. Ruby, Nusantara itu negara mana? Wah, kamu ini kurang informasi, Ron. Nusantara itu ya Indonesia. Jangan marah begitu dong, Laras. Coba Ruby sejak tadi bilang Indonesia. Aku kan mengerti kenapa pakai istilah Nusantara. Istilah Nusantara ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Wilayah Nusantara mencakup daerah-daerah yang sekarang merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Zaman dahulu kan belum ada negara Indonesia. Nah, begitu dong. Kalau dijelaskan seperti itu, aku kan cepat mengerti. Oh, jadi karena ingin menguasai rempah-rempah kita, Belanda kemudian menjajah Nusantara ya? Benar sekali. Kemudian kegiatan perdagangan makin hangat sehingga dibutuhkan bank untuk memudahkan para pedagang dalam bertransaksi. Oleh karenanya, pada tahun 1828 atas perintah Raja Belanda Willem I, pemerintah Belanda di Nusantara mendirikan De Javase Bank yang ditetapkan sebagai bank sirkulasi. Ruby, apa sih artinya bank sirkulasi? Artinya, bank yang tugasnya mengeluarkan dan mengedarkan uang. Tetapi, waktu itu De Javase Bank juga menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjaman. Ketika Jepang datang berebut wilayah Nusantara dari tangan Belanda pada tahun 1902,
Daya Pasebang ditutup oleh pemerintah militer Jepang. Pada tahun 1945, Jepang menyerah pada tentara sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu. Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ruth, apakah setelah merdeka, pemerintah Indonesia mendirikan bank sirkulasi sendiri? Iya, benar Laras. Pemerintah segera membentuk Yayasan Pusat Bank Indonesia pada tahun 1945, yang pada tahun 1946 dilebur menjadi Bank Negara Indonesia atau BNI. BNI diharapkan dapat berfungsi sebagai bank sirkulasi. Tetapi pada kenyataannya BNI tidak pernah beroperasi sebagai bank sirkulasi. Kenapa, Ruth? Kok bisa begitu? Setelah Indonesia merdeka, tentara sekutu datang untuk meluncurkan tentara Jepang dan membebaskan tawanan. Akan tetapi, kedatangan mereka disusul oleh tentara Belanda yang disebut Nika, yang langsung menguasai beberapa wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia kemudian terpecah menjadi dua. Di daerah yang dikuasai Nika, Daya Pasebang dibuka kembali dan berfungsi sebagai bank sirkulasi. Sementara di daerah Republik Indonesia juga ada bank sirkulasi, yaitu BNI. Namun, karena perang terus berlangsung antara Indonesia dan tentara Nika, BNI tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai bank sirkulasi bagi Republik Indonesia. Lalu, bagaimana nasib BNI selanjutnya? Pemerintah kita dan pemerintah Belanda lalu mengadakan konferensi meja bundar pada tahun 1949 untuk menghentikan perang. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi tidak mengakui BNI sebagai bank sirkulasi. Fungsi bank sirkulasi tetap diteruskan oleh Daya Pasebang dan BNI ditetapkan sebagai bank pembangunan. Kalau saja sekarang masih ada penjajah Belanda, pasti sudah mulai. Roni, sama tikus saja takut mau melawan tentara Belanda. Nah, teman-teman, keputusan konferensi meja bundar itu justru membuat semangat nasional bangsa Indonesia semakin menggebu-gebu. Tahun 1951, Daya Pasebang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Nasionalisasi? Maksudnya? Maksudnya, melalui suatu proses, Daya Pasebang akhirnya menjadi milik pemerintah Indonesia. Lalu, Daya Pasebang sekarang masih ada tidak? Sekarang sudah tidak ada. Pada tahun 1953, Daya Pasebang diganti menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Nah, sebagai bentuk kecintaanku kepada Indonesia, sekarang aku mau menabung di Bank Indonesia. Oh, tidak bisa dong. Indonesia sebagai bank sentral tidak menerima simpanan dari masyarakat dan tidak memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kita bisa menabung di bank-bank umum atau di bank berkreditan rakyat. Jadi, tugas Bank Indonesia apa dong? Bank Indonesia punya beberapa tugas. Salah satunya membuat peraturan yang harus ditaati oleh bank-bank tersebut dan sekaligus mengawasi kegiatan mereka. Nah, teman-teman, demikianlah sejarah tentang Bank Sentral Indonesia. Kita dapat mengikuti cerita tentang Bank Sentral serta kegiatan perbankan di film-film lainnya yang ada di Museum Bank Indonesia. Ayo teman-teman, kita lanjutkan jalan-jalan kita. Tunggu dulu. Lomba tadi kan aku menang. Mana hadiah koin kunonya? Enak saja, tadi kan kamu curang. Iya, sebenarnya kalau kamu jujur, aku yang menang. Ya sudah. Kalau begitu kita berlomba lagi, tapi yang sportif ya. Setuju. Ya, demikian cerita singkat yang ditampilkan melalui video yang menarik ya, lewat kartun tadi tentang sejarah Bank Indonesia. Nah,
ini Bapak punya tips nih dalam melakukan pengelolaan keuangan. Nanti bisa diisikan di rumah ya. Nama tipsnya adalah SMS. Nah, biasa kalian dulu kirim pesan lewat SMS kan? Nah, tapi sekarang kirim pesannya lewat WA. SMS-nya dipakai Bapak untuk melakukan metode mengelola keuangan. Ya, di situ ada SMS. S-nya itu singkatan dari save, simpan. Nah, kita harus menyimpan uang tersebut di tempat yang aman. Tadi ada yang bilang di brankas, ada yang bilang di celengan, ada yang bilang di bank. Bebas, terserah ya, dimanapun senyaman kalian dapat menyimpan uang dengan baik. Tapi jika keamanannya ingin lebih terjamin lagi, maka kita harus menyimpan uang tersebut di lembaga keuangan. Tadi Arianto tanya ke Bapak, Pak, kalau selain bank boleh nggak nyimpan uangnya? Boleh. Ya, Arianto tadi menyimpan di mana? Di koperasi, ya betul. Ya, bisa juga menyimpan keuangan di koperasi seperti itu. Atau juga menginvestasikan uang kita, ya, menyimpan uang kita dalam bentuk saham di pasar modal seperti itu. Ya, jadi selain ada lembaga keuangan perbankan, ada alternatif yang lainnya di mana kita bisa melakukan penyimpanan uang seperti itu. Yang kedua adalah memanage, ya, mengelola. Kita harus menyusun skala prioritas terlebih dahulu, ya, menentukan mana yang paling penting, mendahulukan kebutuhan mana yang paling penting, sehingga kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Dan jangan lupa untuk share, bagikan, ya, bukan kita nyebar duit, bagi-bagi duit, enggak, ya, tapi kita membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Nah, bisa dilengkapi di dalam tabelnya yang sudah Bapak berikan. Nah, ini contohnya, ya, contoh aktivitas yang sudah Bapak berikan, ya, bisa kalian tuliskan di situ atau kalian punya alternatif yang lain, jawaban yang lain juga bisa. Ini hanya contoh dari Bapak. Ya, misalnya menyimpan di bank dalam bentuk tabungan, menyimpan dalam bentuk surat berharga seperti saham. Manfaatnya apa? Kalau menyimpan di bank, uang menjadi lebih aman dan dapat diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Atau kalau menyimpannya dalam bentuk saham, bisa mendapatkan keuntungan berupa capital gain atau kenaikan harga saham dan pembagian dividen atau keuntungan dari perusahaan. Nah, ini cara mengelolanya bagaimana? Dengan membuat skala prioritas, dengan melakukan penghematan, membeli barang sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Lalu manfaatnya adalah dapat menjalankan pola hidup hemat dan tidak berfoya-foya. Lalu share, caranya bagaimana? Dengan membagikan kepada sesama yang membutuhkan, ya, bisa melalui tempat ibadah, melalui yayasan, melalui panti asuhan dan lain sebagainya. Ya, manfaatnya adalah kita bisa menjadi saluran, ya, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan seperti itu. Ya, boleh dilengkapi terlebih dahulu. Ya, silahkan. Caranya macam-macam, ya. Arianto tadi di koperasi, baik sekali. Ya, di koperasi juga bisa. Seperti itu. Nah, untuk aktivitas berikutnya di meja kalian masing-masing ada amplop, ya. Tapi Bapak kasih tahu, amplopnya bukan berisi uang, ya. Bukan Bapak beri uang isi amplopnya. Isi amplopnya adalah tentang berbagai macam nama bank, ya. Nah, Bapak minta kalian kelompokkan nama-nama tersebut. Bank itu milik pemerintah, milik swasta, ya, milik luar negeri atau milik pemerintah daerah. Nah, silakan digunakan laptop kalian, ya. Bapak beri waktu 10 menit, ya, untuk kalian mengerjakan tugas tersebut, ya. Mengerjakannya secara kelompok, silahkan, ya, boleh searching dari internet mengenai informasi dari bank yang sudah diberikan seperti itu, ya. Silahkan dibuka amplopnya, ya, boleh disebar, ditaruh di mejanya biar teman-temannya bisa bagi tugas. Nah, kalau sudah menemukan jawabannya, di belakangnya ada double tip-nya, bisa kalian copot, kalian tempelkan sesuai dengan grup kalian, ya, jangan salah grup, seperti itu.
di sini grup 2 ya, grup 2 menempelkannya di situ ya, bergiliran saja ya supaya tidak berdesak-desakan. Ini grup 2 menempelnya di bagian depan. Grup 1 juga di depan, ya kan? Kemudian grup 3, ini grup 3 ya, grup 3 di situ. Ya. Jangan saling mencontek ya. Kemudian grup 4 di situ ya, seperti itu. Ya, silakan. Yang sudah ketemu boleh langsung ditempelkan jawabannya. Ya, silakan. Silakan. Kita belajar untuk mengenal jenis-jenis bank menurut kepemilikannya. Nah, ini sudah ada yang menempelkannya. Vina menempelkan. Ya, jangan nyontek ya. Jangan nyontek. Fokus ke kelompoknya masing-masing. Yang dicontek belum tentu benar, ya. Wah, kayaknya kelompoknya Vina lancar sekali ini, ya. Sering berkunjung ke bank ini kayaknya kelompoknya Vina. Oke. Ayo. Ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti kita koreksi bersama-sama, ya. Bapak stop share screen dulu. Yuk, mulai ditempel. Kelompok 2 masih ada 1, ya nggak apa-apa. Gimana, Haryanto? Ayo. Masih kosong nih grup 3, ya. Wah, lancar sekali grup 1, ya. Diskusinya jangan kenceng-kenceng, nanti didengar teman-teman ya. Biar temannya nyari sendiri. Ya, silakan. Wah, mantap, Dailan. Sudah 2. Wah, grup 3 mulai bergerak ini ya. Kayaknya dikumpulkan semua dulu, baru ditempel ini. Wah, strateginya luar biasa ini. Wah, grup 4 juga sudah mulai rame ini. Tempelan-tempelannya luar biasa. Gimana Owen dan kawan-kawan? Aman? Tidak?
Udah lengkap? Grup 1 belum ya? Waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Yo, 5 menit lagi waktunya. Gimana, Dailan? ANZ. Ya, apa itu? Ayo. Internetnya gimana? Lancar? Lancar ya? Wih, udah selesai nih kayaknya nih. Wih, luar biasa. Udah mau lengkap kayaknya. Udah selesai? Wah, luar biasa. Masih 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Ada ini ya, ada yang berbeda datanya. Ya. Ini hasil dari grup 1 sudah lengkap semua. Kemudian ini grup 2, wah sedang proses ini melengkapi, sudah ditumpuk semuanya ini ya. Kayaknya sudah dikelompokkan dulu, baru nempelnya di akhir. Grup 4 bagaimana? Sudah semua? Udah selesai semua ya ini, punya Clara dan kawan-kawan ya? Udah semua ya? Oke, nanti kita lihat ya bersama-sama. Kemudian grup 3 bagaimana? Grup 3 yang ada di pojok sana? Grup 3? Yang ditempel di sana? Kebalik ya letaknya ya? Ya. Grup 3 gimana Matthew dan Arianto? Oke. Nah, ini Daryl ketua kelas sedang sibuk mencari jawaban yang benar ya. Bapak tambahi extra time 1 menit. Yuk. Ya, extra time apa? Belanda Argentina atau Kroasia Brasil? Ya. Oke, baik. Waktunya sudah habis ya. Ya, baik. Nah, nggak apa-apa. Owen dan Naila boleh kembali ke tempat ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dilengkapi lagi. Ya, kita lihat jawabannya bersama-sama ya. Yang pasti
yang sudah ditempel ini masuk jadi jawaban dari kelompok kalian. Ya, nanti Bapak akan cek, Bapak akan koreksi. Mungkin ada beberapa kunci jawaban yang berbeda, benar nggak? Ada di sumber yang ini masuknya swasta, tapi ada sumber yang lain masuknya campuran dengan asing. Ya, nggak apa-apa. Nanti Bapak akan telisik lagi lebih dalam ya saat melakukan koreksi. Nah, pada saat membuat soal tersebut, ini jawabannya ya, Bapak cek dulu. Nah, ini terlalu besar, sebentar Bapak kecilkan. Nah, ini jawabannya ya. Bapak akan share screen sebentar. Nah, pada saat Bapak membuat aktivitas ini, yang pertama, bank milik pemerintah. Artinya apa bank milik pemerintah? Ya, pemerintah yang memberikan permodalannya, sumber modalnya asalnya dari pemerintah. Maka disebutnya badan usaha milik negara. Ya, ada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Ya, ada yang salah? Dari jawabannya, kayaknya mayoritas semuanya benar ya. Betul ya? Oke. Yang berikutnya, swasta nasional. Ada Bank Mega, ada Permata, ada Danamon, dan CIMB Niaga. Nah, ini swasta nasional, kalau sumber yang Bapak dapatkan. Nah, kalau bank daerah, mayoritas semuanya benar ya. Karena sudah jelas ada nama daerahnya atau ada nama wilayahnya. Nah, bank yang luar negeri atau asing, ini dia, ada Citibank, OCBC, CIMB, dan Maybank. Ya, kemudian yang milik campuran, ya ada Capital Indonesia, ANZ, Commonwealth, dan Sumitomo Mitsui. Ya, nanti akan Bapak cek ya jawabannya ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau kalian menabung di Bank BCA tadi yang banyak disebut, itu milik siapa banknya? Milik siapa Bank BCA? Ayo. Hah? Hah? Dari luar? Bukan ya. Bank BCA milik swasta. Ya, milik swasta seperti itu. Nah, itu pengelompokan bank berdasarkan kepemilikan modalnya, ya ada bank pemerintah, swasta nasional, daerah, dan bank luar negeri. Nah, kemudian selain ada berdasarkan modalnya, ada juga berdasarkan fungsinya, ya berdasarkan fungsinya. Nah, kita masuk ke aktivitas berikutnya, ya di dalam halaman 21 ya, halaman 21 ya. Nah, ini ada pembagian bank berdasarkan fungsinya. Ada bank sentral, bank umum, BPR, dan bank syariah. Ya, ada bank sentral, bank umum, BPR, dan bank syariah. Nah, untuk materinya Bapak sudah tampilkan juga di dalam LKPD tersebut. Kalian bisa cermati, ya kalian bisa cermati mulai dari pengertian, fungsi, peran, prinsip kegiatan usaha. Nah, untuk produknya akan kita bahas minggu depan. Nah, ini akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama membahas tentang bank sentral. Jadi yang diisi hanya di bagian bank sentral. Lalu kelompok yang ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 3 bank sentral, kelompok 4 bank umum. Ya, tentang bank umum. Lalu yang kelompok 2 tentang BPR dan yang kelompok yang pertama tentang bank syariah.
Seperti itu. Ya, silahkan dilengkapi. Ya, seperti itu. Nanti kita akan dengarkan jawabannya bersama-sama. Bank sentral, bank umum, BPR, dan bank syariah. Ya, bisa dituliskan pengertiannya apa, fungsinya, perannya, dan prinsip kegiatan usahanya. Itu. Ya, boleh juga mencari jawabannya dari internet, dari sumber-sumber yang tersedia dan terpercaya. Mantap, Dailan. Mungkin bisa dibagi tugasnya, pengertiannya siapa, fungsinya siapa, ya kan? Perannya dikerjakan oleh siapa, supaya bisa lebih lengkap ya jawabannya. Ada pembagian tugas dalam kelompok. Kenapa Santana sama Joshua? Sepertinya sedang diskusi alot ini. Kayak mungkin jawabannya belum lengkap, tapi mau kita dengarkan jawaban dari masing-masing kelompok ya. Ada yang mau presentasi duluan, membacakan hasil dari pengerjaan LKPD-nya? Wow, belum selesai semua kayaknya ya, masih sibuk ya. Oke. Kelompok Daryl bagaimana? Sudah sampai di mana? Fungsi. Oke, kita dengar dulu dari yang pertama, Bank Sentral ya. Bank Sentral, silahkan dari kelompok 3, boleh dibacakan hasilnya? Oke. Boleh berdiri, Daryl? Ya, mewakili kelompoknya. Oke. Jadi Yang lainnya sambil diperhatikan dulu ya. bentar, oke. Bentar, aku sambil baca dari sini berarti ya. Boleh. Dari Bank Sentral dulu ya, pengertiannya apa, terus peran dan tugasnya apa ya, silahkan dibacakan saja hasil yang sudah dituliskan. Jadi Bank Sentral adalah suatu entitas yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi berjalannya sistem moneter atau keuangan dari suatu negara. Mengawasi sistem moneter Dari suatu negara. Itu Bank Sentral ya. Bank Sentral. Baik. Terus kemudian apalagi? Bank Sentral itu punya fungsi yaitu sebagai bank dari bank pemerintah dan bank dari bank umum atau bankers bank untuk mencapai dan memelihara kestabilan dari nilai rupiah. Itu fungsinya menjaga kestabilan nilai rupiah Ya. sebagai bank dari pemerintah ya, dan dari banknya bank umum. Betul. Oke, kemudian tugas dari Bank Sentral yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, juga mengatur dan mengawasi bank, serta sebagai penyedia dana terakhir atau last lending resort bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. baik, terima kasih ya. Itu adalah Bank Sentral. Jadi kesimpulannya, bisa nggak kita menabung di Bank Sentral? Tidak bisa, karena Bank Sentral itu bukan untuk menabung, tapi untuk mengawasi bank-bank lainnya. Untuk mengawasi bank-bank yang lainnya. Baik, terima kasih kelompok Bank Sentral, kelompok 3 yang diwakili oleh Daryl. Nah, kemudian kelompok 4 tadi tentang Bank Umum. Dari siapa yang mau presentasi? Clara? David, oke. David, boleh. David, silakan David. Boleh berdiri David, biar
Suaranya kedengeran. Kalau bank umum itu pengertiannya bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Ya. Terus Kemudian? Fungsinya itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposit, beringkat, kredit, tabungan, dan memberikan kredit. Nah, Oke. Perannya ada yang sudah bisa? Perannya adalah perannya itu sebagai sarana investasi, broker, pengalihan aset, dan likuiditas. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Berarti kesimpulannya bank umum itu adalah bank yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat. Berarti kita bisa menabung nggak di bank umum? Bisa nggak, David? Bisa, Pak. Bisa ya, bisa menabung di bank umum. Dan selain itu kita juga bisa melakukan pinjaman ya, karena bank umum juga dapat menyalurkan kredit. Dana yang sudah terkumpul, kemudian dana itu kembali disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jadi bisa kita menabung di bank umum. Kalau di Bank Indonesia tadi tidak bisa ya. Oke, terima kasih kelompoknya David dan kawan-kawan, kelompok 4. Kemudian grup 2, siapa yang akan membacakan hasilnya? Grup 2? Naila. Oke, silakan Naila. Boleh berdiri, ya kelihatan. Jadi untuk pengertiannya BPR, jadi BPR itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terus? Untuk fungsinya, BPR itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Itu nanti nyambungnya ke produknya, misalnya kayak tabungan, deposito, kredit, sama SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Nah, untuk perannya BPR ada memberikan kredit, terus menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan bank yang lain. Dan terakhir untuk prinsip kegiatan usahanya, itu menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Oke, terima kasih Naila. Jadi BPR ini hampir sama dengan bank umum ya, tetapi ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang dilarang dalam bank BPR, tidak seperti di bank umum, yaitu seperti aktivitas apa tadi? Jual beli transaksi valuta asing, sama satu lagi apa? Lalu lintas pembayaran, seperti itu ya. Bank BPR ya. Jadi mirip seperti bank umum, tetapi ada aktivitas dari bank BPR yang tidak boleh dilakukan oleh bank BPR ya, seperti itu. Yang terakhir, bank syariah ya. Siapa yang akan membacakan? Naomi ya. Silakan Naomi. Untuk bank syariah, pengertiannya itu lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ya. Fungsinya adalah menawarkan produk perbankan, perannya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan menghimpun dana dari masyarakat. Oke. Prinsip kegiatan usahanya, prinsip syariah Islam yaitu keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, dan tidak mengandung gharar, maisir, ibah, salim, dan objek haram yang diatur dalam fatwa MUI. Baik. Ada lagi? Produknya adalah tabungan syariah, deposito syariah, ganda syariah, pinjaman syariah, dan giro syariah. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok bank syariah ya. Jadi bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah, seperti itu. Jadi ada berbagai macam pilihan lembaga keuangan bank yang bisa kita pilih sebagai nasabah, tergantung kebutuhan dan apa yang manfaatnya yang bisa kita rasakan, seperti itu. Nah, kita sudah masuk di tahapan yang terakhir. Jadi Bapak akan kembali ke slide Bapak berikutnya. Ya, silakan, Dailan. Ya, baik. Terima kasih, Dailan ya. Ya, Dailan ada kegiatan, mau pertandingan ya? Oh, ke Thailand. Nah, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh angkat tangan? Siapa? Daryl? Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Baik, jadi yang aku pelajari pada hari ini adalah jadi bentar, panggil buka lagi. Oke. Ya. Jadi kita yang pertama adalah kita harus belajar mempercayakan aset atau uang kita kepada lembaga keuangan supaya terjamin keamanannya. Karena jika kita menyimpannya sendiri, terkadang bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lembaga keuangan itu ada berbagai macam, tapi salah satunya adalah bank yang bisa kita percayakan. Bank itu sendiri juga ada bermacam-macam lagi. Tapi bank secara sentral di satu negara, misalnya di negara kita yaitu Bank Indonesia, dan kemudian ada bank-bank lainnya yang bisa, ya, dan Bank Indonesia ini kita nggak bisa pakai untuk nabung. Tapi kita bisa mempercayakan uang kita di bank-bank lainnya, seperti bank swasta, kemudian bank lainnya yang berada di bawah pengawasan Bank Sentral atau Bank Indonesia. Demikian yang saya pelajari Pak Hari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Daryl ya, tepat sekali. Ya, hari ini kita belajar tentang lembaga keuangan, terutama perbankan. Di awal tadi kita melihat sebuah kisah dari Pak Samin, di mana beliau salah menyimpan uang. Ya, harusnya menyimpan uangnya bukan di celengan, bukan di kardus, karena ternyata banyak yang bisa merusaknya. Lebih aman lagi kalau kita menyimpannya di lembaga keuangan bank. Nah, bank pun jenisnya bermacam-macam. Ada bank sentral, ada bank umum, ada bank BPR, kemudian ada bank syariah. Nah, untuk bank sentral tentu saja kita tidak bisa menabung di sana dan melakukan pinjaman di sana, karena bank sentral merupakan bank milik pemerintah yang menetapkan kebijakan moneter, sifatnya independen, yang fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah serta kelancaran dari sistem pembayaran. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan jasa-jasa layanan yang ada di bank umum. Ya, seperti Bank BCA tadi ya, contohnya seperti itu. Bank umum ada yang milik swasta, ada milik daerah, ada yang milik campuran, ada yang milik luar negeri, seperti itu. Ada juga Bank BPR dan juga Bank Syariah, seperti itu. Jadi hari ini itu yang kita pelajari. Minggu depan kita akan belajar tentang produk-produk dari lembaga jasa keuangan bank. Ya, ada kredit aktif dan ada juga kredit pasif. Nah, kredit aktif itu apa? Kredit pasif itu apa? Akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, di penutup ini silahkan dikerjakan soal evaluasi ya untuk mengukur apakah kalian memahami pembelajaran pada hari ini. Dan juga di akhir LKPD kalian bisa menuliskan refleksi apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Apakah kamu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Apakah kamu bisa memahami instruksi yang disampaikan oleh guru? Apakah media dan alat yang digunakan oleh guru bisa mempermudah? Lalu materi apa yang belum kamu pahami dalam pembelajaran hari ini? Dan kesulitan serta hambatan apa yang kamu temui dalam proses pembelajaran ini, serta hal positif apa yang kamu dapatkan
boleh dituliskan di dalam lembar refleksinya. Supaya ini juga menjadi masukan buat Bapak agar ke depannya Bapak bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Ya, Bapak beri waktu sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan soal evaluasi dan lembar refleksinya. Refleksinya boleh ditulis di bawah soal evaluasi, ya, dituliskan di situ. BPD itu kepanjangan Bank Pembangunan Daerah. Betul, Bank Pembangunan Daerah (BPD). Makanya di sini ada BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, ada BPD Sumatera Barat. Ya. Baik, waktunya sudah habis. Ya, kita akan berganti ke jam pelajaran berikutnya. Silakan Ketua kelas untuk bantu Bapak mengumpulkan LKPD-nya. Ya, silakan dikumpulkan. Mungkin di kelompoknya boleh dikumpulkan ya di salah satu orang supaya nanti Daryl sebagai ketua kelas bisa dengan mudah untuk mengumpulkannya kepada Bapak. Ya, jangan lupa ditulis nama ya. Ya, nama lengkap supaya tidak tertukar karena kan ada beberapa nama yang sama di kelas yang lainnya. Dikumpulkan di satu orang saja biar Daryl bisa. Setelah ini jam pelajaran apa? Istirahat ya? Ya, istirahat. Oke. Hah? Oh, setelah istirahat? Yo, ada ulangan hari ini. Oh. Ya, oke, baik. Langsung presentasi lagi. Ya, semoga lancar ya presentasinya untuk semuanya. Ya, taruh di sini saja. Terima kasih, Daryl. Terima kasih juga untuk Ananda sekalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, Bapak akan tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, selesai. Terima kasih semuanya. Silakan boleh beristirahat.